When you begin, it's always hard Kita to coba start. analisa ini ya guys ya. It's common that you Bang Krisna start have latihan. high Oke. expectations. Nah, ini dari daily ya, downtrend, When learning tapi ada breakout trend line ke atas. Oke, data awal just try to have some ini downtrend ya. Ini data besarnya. Lalu secara market structure dia break ya. Kemudian kakaknya ini kan bikin trendline ya. Trendline 1, trendline 2. Nah, trendline yang kedua ini di break oleh bullish. Ya boleh seperti itu. Nah, posisi sekarang di candle ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan candle ini tuh look to the left ya. Dia sejajar dengan apa? Oh, di sini ada support. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Lalu kalau kita zoom ya. Nah, ini kan ada drop, base, drop ya. Nah, level base ini ya itu kan di break ya. Nah, ini menjadi apa namanya? Salah satu pendukung kita gitu loh. Pendukung candle ini. Gitu ya. Candle ini kan memunculkan indikasi naik ya. Tapi kita harus ingat dulu ya, apa namanya, ini data pertama, data nomor 1 bahwa tren turun di time frame besar. Tapi kita mempunyai pada pergerakan kecil sekarang ya, itu kita mempunyai indikasi naik. Nah, jadi seperti itu ya, kita coba untuk apa, bercerita ya di candlestick ini ya. Lalu di H4-nya ada break trend line dan bos indikasi naik. Nah, gini. Jadi, ini kan tadi trend line-nya ya, di break. Oke. Nah, di break ini kita lihat yang paling bawah itu kan ini. Ternyata dia semakin naik. Dia membentuk struktur kenaikan. Tapi ingat, ini di time frame yang lebih kecil. Gitu ya. Lalu di sebelah kiri tadi yang di time frame daily, ingat ya, kita juga harus hati-hati. Ini ada support. Siapa tahu di sini bisa menjadi support, become resisten. Ya, ini kita harus waspada. Kayak gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian di time frame H1, nah di time frame H1-nya sudah semakin jelas kelihatan ya, trennya naik. Nah, tren kenaikan ini bisa menjadi hanya sebuah koreksi dari time frame yang besar, yaitu tren penurunan. Nah, sampai sini nyambung ya guys ya. Kayak gitu ya, apa namanya, kita cara bacanya. Jadi tren yang besar ini di time frame H1 ini ya guys ya, itu ini loh, pergerakan segini loh cumaan. Gitu. Ini koreksi di time frame besar. Nah, kayak gitu. Tapi kita boleh scalping atau intraday di time frame yang kecil gitu untuk ikut kenaikannya. Boleh, enggak apa-apa. Asalkan kita harus siap siaga, look to the left di time frame yang lebih besar tadi. Kayak gitu ya guys ya. Oke. Kemudian ini resisten ini di break ya guys ya. Di break. Kemudian ini. Nah, ini nggak mampu masuk level ini. Nah, level ini kan ada potensi nih, apa namanya, resisten become support. Gitu guys ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara jeli, candle to candlenya ini support nggak mampu nembus, ini supportnya ini semakin naik ya guys ya. Lalu ada engulfing juga. Nah, ini tuh kuat guys gitu. Engulfing itu salah satu apa ya, pola candle yang bagus, yang sering diteliti oleh trader guys gitu. Banyak trader yang suka engulfing ya, kayak gitu. Kemudian di sini kakaknya, nah diturun di M30. Nah di M30 terlihat strukturnya lebih enak dilihat ya. Nah jadi belokan-belokannya tuh enak gitu loh dilihat. Nah ini ada struktur kecil resisten di break, artinya masih ada indikasi naik gitu. Nah di sini kakaknya OP buy, boleh
gitu. Dengan mengandalkan apa? Ini potensi resisten become support gitu. Ya. Nah, ini fake breakout ini. Jadi ini ada engulfing lagi. Muncul engulfing lagi. Nah, itu bagus. Ya, ini candle engulfing ini sebagai konfirmasinya. Lalu kakak instan di sini, ya, OP buy. Nah, untuk stop loss dan TP-nya bisa kita di sini kalau mau scalping ya. Nah, di sini jadi di previous high gitu. Nah, SL-nya di sini boleh ya di bawah support ini, tapi SL maksimalnya di area yang besar ini tadi loh. Ini tadi yang menjadi RBS ya di time frame besar tadi. Jadi level ini adalah RBS-nya, area ini. Kayak gitu. Ini maksimalnya. Ya. Nah, kalau kita ukur dari entry di sini sampai atas sini ya. Nah, sini terus ini ya 1/1,5 itu boleh. Itu masih bagus. Kayak gitu. Ya. Jadi jika kita analisa top down seperti ini itu ada semacam keyakinan gitu loh. Analisa kita lebih kuat, lebih kokoh guys. Jadi seperti itu ya. Ini tadi kita ada setup nggak ya? Nah, ini di sini sulit ya menemukan setup ya, karena marketnya juga sedang sideways seperti ini ya. Sulit kita menemukan setup ya. Kita hanya bisa membaca indikasi apa yang lahir. Nah, ini contohnya supportnya nggak ditembus, itu indikasi nggak mampu turun gitu loh. Ditambah tadi indikasi-indikasi time frame yang lebih besar tadi gitu, di H1, di H4, bahkan di daily tadi ya. Jadi top down analysis itu istilahnya mindsetnya guys, tapi kalau setup itu hanya sebuah weapon ya, senjata. Kalau ada top down analysis kemudian kita ada setup, wah ini bonus guys, maka hasilnya bisa tajam gitu loh. Tapi nggak ada setup pun nggak masalah, asal kita kuat ini guys. Top down analysis ini konsep dasar ya guys ya. Market structure tambah SND itu saja sebenarnya sudah cukup ya. Jadi teman-teman latih dulu ini. Ketika teman-teman sudah mahir, nah jika menemukan setup itu adalah bonus gitu loh. Nah, setup ini memperkuat analisa kita gitu ya. Nah, ini analisanya sudah bagus, sangat bagus ya. Dari time frame besar ke kecil, multi time frame ya. Analisa multi time frame gini menghindari kita dari terkecoh gitu loh oleh market ya. Oke, ini bagus kan.